Halo semua, selamat datang di channel kami, Channel Kriminal bersama saya Tika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita bernama Cynthia Murphy, dia lahir pada tahun 1961 di kota Dalkey di negara Irlandia. Cynthia terlahir dari orang tua yang bernama Peter dan Josephine, dan di rumah orang tuanya tersebut, Cynthia dibesarkan bersama dengan 8 orang anak lainnya, yaitu saudara kandung dan juga sanak keluarga lainnya. Kedua orang tua Cynthia adalah seorang pecandu alko, dan walaupun mereka bekerja keras, namun uang yang mereka dapat hanya akan habis untuk membeli minuman. Semua berawal ketika Cynthia berusia 8 tahun. Suatu malam ayahnya pulang dari bar dan dia masuk ke kamar Cynthia. Tidak tahu apakah Peter dengan sengaja masuk ke sana atau memang karena dia dalam keadaan mabuk, namun malam itu Peter tidur di ranjang anaknya. Malam itu Peter pertama kalinya meniduri anak kandungnya, dan menurut Cynthia, sejak saat itu ayahnya akan tidur bersamanya dan melakukan apa yang dia mau dari tubuhnya. Ketika Cynthia berusia 10 tahun, bukan hanya ayah kandungnya saja yang meniduri dirinya, namun kali ini Josephine, yaitu ibu kandungnya, juga menjual Cynthia kepada tetangganya. Di dekat rumah mereka terdapat sebuah rumah yang dijadikan perkumpulan pria-pria hidung belang, dan Cynthia diantar oleh ibunya untuk melayani pria-pria tersebut. Keesokan harinya ketika Cynthia tidak dijemput oleh ibunya, dia pun pulang sendirian. Namun sesampainya di rumah, Cynthia disuruh kembali lagi ke rumah tersebut dan mengambil barang juga uang sebagai tanda bayarannya. Menurut Cynthia, ibunya seringkali menukarkan dirinya dengan barang atau hanya sekedar makanan. Hari itu ada pria yang baru datang ke rumah tetangganya, dan pria tersebut belum sempat melakukan hubungan dengan Cynthia. Maka sebelum Cynthia membawa barang dan uangnya pulang ke rumah, Cynthia harus melayani pria itu terlebih dahulu. Jika Josephine tidak memiliki uang atau barang yang dia inginkan di rumah, dia akan menyuruh Cynthia untuk melayani orang-orang di luar, termasuk melayani ayah kandungnya sendiri jika Josephine tidak mau melayaninya. Melihat perlakuan Peter kepada Cynthia dan juga Josephine yang tidak melarang, akhirnya member keluarga lainnya juga ikut melakukan hal yang sama kepada Cynthia, yaitu dari paman, kakek mereka, dan juga keponakan-keponakan Josephine. Ketika Cynthia berusia 11 tahun, Cynthia memiliki simptom kehamilan, dan Josephine mengatakan kepada anaknya bahwa dia sedang hamil. Namun Cynthia sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan oleh ibunya. Dengan polosnya Cynthia pun menurut apa yang dikatakan oleh ibunya. Josephine mengatakan bahwa bayi yang ada di perutnya itu akan segera membesar, dan dia juga berpesan agar tidak menunjukkan perutnya atau mengatakan tentang kehamilannya. Setelah perut Cynthia membesar, Josephine memakaikan baju yang lebih longgar jika anak itu akan pergi ke sekolah. Guru Cynthia yang bernama Dorothy, dia sempat menanyakan kepada anak tersebut tentang perutnya dan juga bajunya yang longgar. Namun Cynthia di sana mengatakan bahwa dia tidak hamil dan dia nyaman memakai baju tersebut. Selama kehamilannya, Cynthia pun masih tetap disuruh untuk melayani ayah dan juga pria-pria hidung belang karena keluarga tersebut masih sangat tergantung dengan jasa Cynthia. Pada tanggal 3 April di tahun 1973, di kamar Cynthia, Josephine membantu anaknya melahirkan cucunya. Tanpa bantuan dokter atau perawat, di kamar itu, Cynthia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang bayi. Setelah beberapa jam, akhirnya bayi perempuan Cynthia pun lahir dan dalam keadaan yang sehat. Setelah Cynthia mendengar tangisan bayi tersebut, Josephine segera mengambil jarum rajut dan menusuk tubuh bayi mungil itu
sebanyak 40 kali. Cynthia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi kepada bayinya dan kenapa ibunya melakukan hal itu. Namun setelah bayinya tidak bernyawa, Josephine mengambil kantong plastik dan memasukkan jasad korban ke dalamnya. Josephine menyuruh Cynthia untuk segera membersihkan diri dan juga mengganti pakaiannya, dan dia pun berpesan agar dia tidak mengeluh di depan orang dan juga tidak mengatakan atas kelahiran bayinya. Malam itu juga, Josephine mengajak Cynthia untuk membuang kantong plastik yang berisikan jasad cucunya. Jarum, kain, dan juga baju Cynthia, dia pun masukkan ke dalam kantong plastik tersebut dan mereka membuangnya di pinggir jalan di desa tetangga. Setelah membuang kantong plastik, mereka pun kembali pulang ke rumah dan Josephine segera melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti halnya tidak pernah terjadi sesuatu. Keesokan harinya kantong plastik tersebut ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di area tersebut. Berita penemuan bayi di dalam kantong plastik pun langsung dilaporkan ke polisi. Pihak kepolisian mengumumkan kepada siapa saja yang tahu identitas ibu dari bayi tersebut atau kehilangan bayi untuk segera melapor ke kantor polisi. Cynthia pun mendengar berita tersebut dan dia merasa sangat bingung kenapa dia harus pergi ke kantor polisi dan apa yang harus dia lakukan. Karena dia sangat takut dengan ibunya, Cynthia pun tidak mau mendatangi kantor polisi dan dia memilih untuk menutup mulutnya. Selama 6 minggu lebih polisi menanti informasi, namun tidak satupun orang yang datang ke sana untuk memberikan informasi. Karena tidak ada keluarga yang mau mengakui, maka jasad bayi itu mereka kuburkan di pemakaman umum tanpa nama juga tanpa tanda. Cynthia setelah melahirkan bayi tersebut, dia pun masih disuruh untuk meneruskan pekerjaannya sebagai penghibur dan juga sebagai tulang punggung keluarga. Di saat Cynthia berusia 15 tahun, dia melahirkan anak keduanya. Kehamilan Cynthia yang kedua ini, Cynthia tahu bahwa dia akan memiliki seorang bayi lagi, namun yang Cynthia tidak tahu, jika orang hamil seharusnya tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Cynthia sewaktu hamil kali ini dia sudah mengenal alkohol dan karena dia mengkonsumsi banyak minuman tersebut, maka kehamilannya kini mengalami banyak masalah. Suatu hari Cynthia merasakan sakit yang luar biasa dan Cynthia melahirkan bayi yang sudah tidak bernyawa. Menurut Cynthia, bayi itu sempat dia peluk dan dia berjenis kelamin laki-laki. Setelah Cynthia memeluk bayinya, dia memanggil bayi tersebut dengan nama John. Ayah Cynthia pun datang ke kamar tersebut dan mengambil bayi dari pelukan Cynthia, lalu bayi itu dia kubur di halaman belakang rumah mereka. Setelah kelahiran anak kedua Cynthia, kali ini Josephine menyuruh anak-anak perempuan yang ada di rumah itu untuk mencari uang seperti Cynthia. Josephine di rumah itu juga memiliki anak kesayangan dan anak kesayangannya dia bernama Peter Junior. Peter Junior tidak diizinkan untuk bekerja dan ketika dia berusia 13 tahun, dia diperbolehkan untuk meniduri siapapun yang dia mau, anak-anak perempuan di dalam rumah tersebut. Peter Junior memilih untuk meniduri adik perempuannya yang masih berusia 10 tahun dan adiknya itu bernama Francis. Selama berbulan-bulan, Francis menjadi kekasih Peter Junior di rumah tersebut dan mereka pun menjalin hubungan. Suatu hari Peter Junior mencuri di sebuah toko dan tertangkap polisi, namun karena usia Peter masih anak remaja, dia pun dikirim ke penjara khusus dan dari situlah Francis terbebas dari kakaknya. Dikala Cynthia berusia 18 tahun, dia memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang baru dia kenal agar tidak dijadikan tulang punggung keluarganya lagi. Namun karena mereka menikah tidak ada rasa cinta, pernikahan mereka pun tidak sampai 1 tahun dan akhirnya mereka bercerai. Di usia Cynthia yang ke-20 tahun, dia memutuskan untuk pindah ke negara Inggris untuk memulai kehidupan barunya dan sekalian
untuk melarikan diri dari kedua orang tuanya. Di negara Inggris, Cynthia bertemu dengan seorang pria bernama Simon, dan setelah pertemuan pertama, mereka berdua saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka menikah dan memiliki satu orang anak. Menurut Cynthia, suaminya yang bernama Simon adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk menyelamatkan hidupnya, karena Simon bukan hanya menjaga dan mencintainya, namun dia juga menerima semua kondisinya. Di tahun 1991, keponakan Cynthia yang bernama Teresa berkunjung ke negara Inggris dan dia menginap di rumah Cynthia. Teresa walaupun dia adalah keponakannya, namun dia dibesarkan oleh Josephine, yaitu ibu Cynthia, maka Cynthia menganggap Teresa seperti adik kandungnya. Di saat Cynthia berusia 18 tahun dan dia memutuskan keluar dari rumah orang tuanya, pada kala itu Teresa masih berusia 8 tahun. Di rumah Cynthia, Teresa menceritakan keadaan keluarganya setelah dia meninggalkan rumah tersebut, dan menurut Teresa, dialah yang menggantikan posisi Cynthia sebagai wanita penghibur dan juga pelayan Peter. Simon di sana mendengar semua pengakuan Teresa dan kali ini dia menyuruh Cynthia untuk melaporkan ke polisi. Cynthia mengingat semua penderitaannya di rumah orang tuanya dan akhirnya pada tanggal 3 April di tahun 1995, Cynthia mengambil nomor telepon pihak kepolisian yang ada di kota kelahirannya dan Cynthia menghubungi mereka. Cynthia di saluran telepon mengatakan bahwa dia adalah ibu dari bayi yang mereka temukan di pinggir jalan 22 tahun yang lalu. Pihak kepolisian membuka kasus penemuan bayi tersebut dan ternyata file penemuan bayi itu masih ada di sana. Maka mereka pun mulai melakukan investigasi. Cynthia menceritakan semua kejadian tentang keluarga dan hidupnya, namun ketika pihak penyidik menemui Peter dan Josephine, mereka menolak semua tuduhan, di mana mereka menyatakan bahwa itu semua tidak benar dan hanya kebohongan Cynthia saja. Kurangnya bukti dan tidak ada saksi dari laporan Cynthia, akhirnya kasus tersebut dibekukan. Entah apa yang terjadi, file penemuan bayi Cynthia dinyatakan tidak lengkap, maka pihak kepolisian tidak bisa mengusut kasus tersebut. Sampai di sini, Cynthia tidak akan menyerah untuk menuntut keadilan kepada kedua orang tuanya. Di tahun 2005, Cynthia menyuruh seseorang untuk menggali halaman belakang rumahnya dan mencari jasad anaknya. Namun menurut polisi, di halaman belakang rumah tersebut tidak mereka temukan jasad ataupun sisa tubuh manusia. Orang-orang di luar menduga kemungkinan orang tua Cynthia sudah membongkarnya terlebih dahulu dan memindahkannya ke tempat lain dengan tujuan untuk menghilangkan bukti kejahatan mereka. Di bulan Februari di tahun 2007, Cynthia berhasil menunjukkan bahwa dia adalah korban dari orang tuanya dan juga membawa beberapa saksi dan juga foto saat dirinya hamil berusia 11 tahun. Guru Cynthia kala itu juga masih mengingat jelas dan dia sangat yakin Cynthia hamil saat di bangku sekolah, begitu juga dengan beberapa foto album dari teman sekolahnya menunjukkan bahwa perut Cynthia sangat besar saat dia berusia 11 tahun. Di tahun 2007, Francis juga mendatangi kantor polisi dan melaporkan hal yang sama, namun karena kurangnya bukti, kasus Francis pun masih dibekukan oleh polisi. File dokumen dari keluarga Peter dinyatakan tidak lengkap di kantor polisi, maka tidak ada satupun dari kasus mereka yang dapat mereka usut. Setelah Cynthia, Francis, dan juga Teresa melaporkan ke kantor polisi, kini saudara Cynthia yang bernama Catherine dan Esther juga mendatangi kantor polisi dan juga melaporkan hal yang sama. Sedang Margaret, yaitu ibu kandung Teresa atau kakak perempuan Cynthia, dia mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak pernah diperlakukan aneh oleh kedua orang tuanya. Namun yang dia ingat, ketika dia duduk di bangku sekolah, dia pernah melahirkan seorang bayi di rumahnya sendiri dan hanya dibantu oleh ibu kandungnya.
Margaret kala itu belum sempat melihat bayinya atau tahu jenis kelaminnya, namun setelah bayi itu keluar, ibunya langsung membuangnya ke toilet bersama dengan plasentanya. Margaret juga mengatakan bahwa dia sering disuruh oleh ibunya untuk menemani tamu pria ibunya yang datang ke rumah tersebut. Di sana Margaret hanya disuruh minum, setelah itu Margaret tidak tahu apa yang terjadi. Detektif yang menangani kasus penemuan bayi di dalam plastik, dia masih mengingat jelas, namun masalahnya kini barang bukti tersebut seperti kain, baju Cynthia, dan juga jarum yang digunakan oleh pelaku sudah hilang dari kantor polisi. Bahkan file laporan-laporan dari warga kala itu juga 90% telah hilang dan tidak ada penjelasan dari kantor polisi. Cynthia sangat ingin mencari di mana bayinya mereka kubur, namun polisi yang menguburkan bayi tersebut lupa di mana tempatnya. Namun penyidik yang menangani kasus bayi dalam plastik tersebut akhirnya menunjukkan kepada Cynthia di mana kemungkinan bayinya terkubur. Di sana Cynthia memberikan papan nama dengan tulisan Nolan sebagai tanda itu adalah kuburan anaknya. Setelah penemuan bayinya, Cynthia mendapat kabar bahwa ibu kandungnya ditemukan meninggal dunia akibat penyakit natural. Kini semua wanita di sana menuntut Peter, yaitu ayah kandung Cynthia, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Ketika Peter dibawa ke ruang interogasi, Peter tertawa terbahak-bahak atas tuduhan yang disampaikan oleh penyidik, dan entah apa yang terjadi, Peter tidak ditahan dan tetap dinyatakan bebas. Hingga pada akhirnya di tahun 2009, Peter dinyatakan meninggal juga akibat penyakit natural. Ternyata bukan hanya anak perempuan yang ada di rumah itu yang dijual oleh mereka, namun dua kakak laki-laki Cynthia yang bernama Michael dan Martin juga dijual orang tuanya sejak kecil. Setelah kasus itu viral di negara Irlandia, Michael menceritakan semua kisah hidupnya kepada salah satu teman dekatnya. Keesokan harinya Michael ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri dengan cara melakukan pundir. Adik laki-laki Michael yang bernama Martin setelah mendapat kabar bahwa kakaknya mengakhiri hidupnya sendiri, dia juga menceritakan kepada teman dekatnya apa yang selama ini dia sembunyikan. Setelah itu Martin juga melakukan hal yang sama, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri di dalam apartemennya. Cynthia mencari keadilan atas apa yang terjadi dalam hidupnya selama 15 tahun, namun berakhir tanpa keadilan. Misteri dan teka-teki atas kasus dalam keluarga Peter pun kini menyebar luas dan semua orang mempertanyakan kenapa kasus itu tidak bisa dipecahkan. Cynthia akhirnya menulis sebuah buku yang menceritakan secara detail apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Menurut Cynthia dalam buku tersebut, dia akan mencari pengadilan sendiri karena semua orang akan tahu apa yang selama ini dia jalani dan siapa pelakunya. Pada tanggal 30 April di tahun 2014, seorang politik yang bernama Richard yang ada di kota di mana Cynthia dibesarkan, dia mengkonfirmasi atas tragedi dan juga kisah hidup Cynthia. Richard juga mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada Cynthia dan anak-anak di keluarga Peter, semua orang di area tersebut tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena pelaku pemerkosaan dan pelecehan itu, 3 orang dari mereka adalah polisi senior, maka kasus tersebut tidak pernah diproses secara hukum. Cynthia juga menyatakan dalam bukunya bahwa salah satu polisi itu datang ke rumahnya saat dilakukan penggalian kepada bayinya yang dikubur ayahnya di belakang rumah mereka. Bayi itu benar ditemukan di sana dan masih ada jasadnya, namun setelah dibawa oleh polisi yang datang hari itu, semua bukti dinyatakan hilang dan kasus yang dilaporkan oleh Cynthia akhirnya ditutup kembali. Kemungkinan polisi itu takut jika bayi tersebut ada DNA mereka atau terbukti bahwa mereka juga termasuk pelakunya. Pengakuan politik dan Cynthia itu kini dikumpulkan kembali untuk dilakukan investigasi. Namun di tahun 2016, setelah penyidik mengumpulkan saksi,
Pengadilan tinggi di negara Irlandia 90% menolak bukti dan saksi atas tuduhan kepada ketiga polisi. Bahkan di pengadilan, mereka juga tidak mau memproses kasus Cynthia dengan kedua orang tuanya ataupun mengatakan bahwa kedua orang tuanya bersalah atas apa yang terjadi di keluarga tersebut. Alasan kenapa mereka tidak mau memproses kasus tersebut tidak dipublikasikan, namun yang jelas Cynthia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Cynthia yang telah menikah dengan suaminya Simon, mereka memiliki satu orang anak laki-laki yang mereka beri nama Patrick. Ketika Patrick berusia 10 tahun, Simon meninggalkan Cynthia dan membawa anaknya pindah ke negara Denmark. Cynthia kala itu tidak memiliki banyak akses untuk menjaga atau bertemu dengan anaknya dan sejak saat itu mereka pun hilang kontak. Patrick dengan ayah kandungnya di negara Denmark, mereka memiliki banyak masalah, apalagi setelah Patrick beranjak remaja. Ketika Patrick berusia 17 tahun, dia memperkaos ibu dari sahabatnya sendiri dan akibat dari perbuatannya tersebut, Patrick pun mendekam di penjara. Setelah Patrick berusia 18 tahun, negara Denmark mendeportasinya dan memulangkan Patrick ke negara Irlandia. Di Irlandia, Patrick tidak mau menemui ibu kandungnya, justru dia tinggal bersama dengan anggota keluarga yang berasal dari pihak ayahnya. Selama 2 tahun tinggal di negara Irlandia, Patrick dipenjara lagi karena dia melakukan kekerasan fisik kepada kekasihnya. Akibat dari perbuatannya itu, Patrick kini mendekam lagi di penjara selama 7 tahun lamanya. Setelah Patrick dibebaskan, dia pun langsung mendatangi rumah mantan kekasihnya yang telah melaporkannya ke polisi dan di rumah itu, Patrick membunuh 2 anjing kesayangan mantan kekasihnya. Karena hari itu mantan kekasihnya tidak ada di rumah, masih di tempat kerja, Patrick pun menunggu wanita itu di dalam rumahnya. Ketika wanita itu pulang, Patrick langsung menyerang wanita tersebut dengan penuh kebrutalan hingga wanita itu hampir kehilangan nyawanya. Di tengah-tengah penyerangan, wanita itu berhasil melarikan diri dan meminta bantuan kepada salah satu tetangganya. Di sana Patrick pun akhirnya tertangkap dan dia mendekam di penjara lagi. Setelah dipenjara selama beberapa tahun, di bulan Juni di tahun 2014, Patrick pun dinyatakan bebas. Patrick kali ini mencari pasangan lewat aplikasi Tinder dan di sana Patrick bertemu dengan seorang wanita yang berasal dari negara Brazil. Wanita itu adalah seorang pelajar dan ketika mereka bertemu, Patrick memperkaos wanita tersebut dan juga menyiksanya hingga kritis. Patrick membuang jasad wanita Brazil ke sebuah gurun, berharap jasadnya tidak akan ditemukan. Namun di hari yang sama, seorang wanita paruh baya melewati jalan tersebut dan menemukan seorang wanita dalam keadaan kritis. Wanita Brasil itu berhasil diselamatkan dan polisi pun langsung mencari keberadaan pelaku. 2 minggu kemudian, polisi berhasil menemukan keberadaan Patrick dan di ruang interogasi, Patrick menyatakan bahwa selama 11 hari terakhir, dia telah melakukan penyiksaan kepada 2 wanita. Patrick kali ini dipenjara selama 5 tahun untuk penyiksaan kepada wanita Brasil, namun di tahun 2020 terjadi persidangan lagi atas penyiksaan kepada 2 korban lainnya. Di tahun 2020, Patrick dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara atas perlakuannya kepada 2 wanita lainnya. Cynthia dicari oleh media untuk dilakukan interview atas apa yang menimpa kepada anak kandungnya. Cynthia dengan tegas menyatakan bahwa dia sudah memutuskan hubungan dengan anak kandungnya itu sejak anaknya berusia 17 tahun, di mana Cynthia mendengar kasus pertamanya. Cynthia sepenuhnya membela semua korban dan anaknya harus mendapat hukuman seberat-beratnya atas apa yang telah dia lakukan. Bahkan Cynthia menyuruh siapapun, yaitu korban dari anak kandungnya yang belum terungkap, untuk segera melapor ke polisi. Hingga kini Cynthia yang berusia 62 tahun, dia memilih untuk hidup sendiri dan juga masih menjalani terapi. Semua orang yang menyakiti Cynthia, kini mereka sudah meninggal dunia tanpa mereka tersentuh dengan hukum.
Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.